Langkah berikutnya adalah mencari sudut waktu bulan. Nah, di sini kita harus melakukan interpolasi atau penyisipan asensio rekta matahari, deklinasi matahari, asensio rekta bulan, deklinasi bulan, horizontal paralel bulan, semi diameter bulan, dan FIB bulan pada jam terbenam matahari. Dengan rumus interpolasinya adalah A min dalam kurung A min B kali C bagi D. Jadi A itu data 1 pada jam 10 GMT, B data 2 pada jam 11 GMT, C waktu yang diperhitungkan atau menit yang diperhitungkan berapa tadi itu. Di jam 10 21 menit itu. Kemudian D-nya adalah interval waktu antara data 1 dan data 2. Contohnya adalah misalnya di sini akan mencari asensio rekta matahari. Jadi data-data asensio rekta dan sebagainya itu bisa dilihat di data efemeris yang di AUKOD tadi pada jam 10 dan jam 11 tanggal 12 Mei 2021. Di situ silakan dicari asensio rekta, ascension matahari di data matahari. Itu data satunya ARM1 pada jam 10 adalah 49 derajat 28 menit 59 detik. Kemudian B-nya data B ARM2 pada jam 11 GMT adalah 49 derajat 31 menit 26 detik. C-nya menit antara jam 10 jam 11 tadi adalah jadi 0 jam, ini jam, ini bacaannya cuma ditulis derajat karena fasilitasnya di kalkulator. Jadi 0 jam 21 menit 47,38 detik. D-nya jarak antara jam interval atau jarak antara jam 10 jam 11 kan 1 jam. Jadi 1. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ini A min dalam kurung A min B kali C bagi D. Jadi A-nya 49 derajat 28 menit 59 dikurangi kurung buka A-nya lagi 49 derajat 28 menit 59 detik dikurangi B-nya 49 derajat 31 menit 26 detik tutup kurung kali C-nya 0 derajat 21 menit 47,38 detik bagi D-nya 1. Maka akan diperoleh ARM-nya 49 derajat 29 menit 52,38 detik. Ini ARM-nya. Kemudian berikutnya adalah deklinasi matahari, apparent declination di data matahari. Data A-nya ketemu 18 derajat 14 menit 25 detik. Kemudian B-nya 18 derajat 15 menit 2 detik. Menitnya sama di C tetap 21 menit 47,38 detik. D-nya tetap 1. Maka deklinasi mataharinya pada jam 10.21 menit 47,38 detik adalah 18 derajat 14 menit 38,44 detik. Kemudian interpolasi berikutnya adalah asensio rekta bulan di data bulan ascension. Nah, di situ pada jam 10 dan jam 11. Jam 10-nya 56 derajat 40 menit 48 detik, jam 11-nya 57 derajat 10 menit 35 detik. Menitnya sama tetap 0 derajat 21 menit 47,38 detik. Jaraknya tetap 1 jam. Maka ketemu ARB-nya 56 derajat 51 menit 36,97 detik. Kemudian deklinasi bulan, apparent declination di data bulan itu. Jadi data A-nya pada jam 10 adalah 18 derajat 47 menit 0 detik. Data B-nya pada jam 11 18 derajat 56 menit 0 detik. Menitnya sama
0 derajat 21 menit 47,38 detik. Jaraknya sama 1, akan diperoleh deklinasi bulannya adalah 18 derajat 50 menit 16,11 detik. Lalu semi diameter bulan di data ephemeris itu pada jam 10 semi diameternya 0 derajat 14 menit 42 detik. B-nya pada jam 11 0 derajat 14 menit 42 detik. Nah, ini otomatis tetap. Jadi kalau sama tidak usah diinterpolasi juga akan hasilnya sama. Kemudian horizontal paralak bulannya pada jam 10 0 derajat 53 menit 57, pada jam 11 maksudnya ini. Pada jam 11-nya. Nah, ini sama juga jam 11-nya. Berarti tidak usah diinterpolasi, hasilnya akan sama. Kemudian FI bulan pada jam 10 0,00358, pada jam 11 0,00406. Ini pada jam 11 ya. Nah, C-nya menitnya sama 21, intervalnya 1. Maka ketemu FI-nya adalah 0,00375. Jadi antara jam 10 dan jam 11 adalah 0,0075. Berikutnya mencari sudut waktu bulan TB dengan rumus asensor rekta matahari dikurangi ARB asensor rekta bulan ditambah sudut waktu matahari. ARM-nya 49 derajat 29 menit 52,38 detik. ARB-nya 56 derajat 51 menit 36,97 detik. Kemudian TM-nya 88 derajat 42 menit 48,46 detik. Tinggal kita kurangi dan tambahkan di dalam kalkulator. 49 derajat 29 menit 52,38 detik dikurangi 56 derajat 51 menit 36,97 detik tambah 88 derajat 42 menit 48,46 detik, hasilnya adalah 81 derajat 21 menit 3,87 detik. Nah, inilah sudut waktu bulannya. Kemudian setelah ketemu sudut waktu bulan, kita akan mencari tinggi hilal hakiki di markas observasi dengan rumus ya hakiki bulan ya sin kurung tutup 2 kali sin lintang tempat kali sin deklinasi bulan kurung tutup tambah kurung buka cos lintang tempat kali cos deklinasi bulan kali cos TB tutup kurung. Jadi P-nya min 6 derajat 51 menit 50,2 detik. Kemudian DB-nya 18 derajat 50 menit 16,11 detik. TB-nya 81 derajat 21 menit 3,82 detik. Ini 50,22 ya. 50,22. Tinggal kita klik kalkulator, jadi shift sin kurung buka, terus bisa masukkan ke dalam rumus-rumus ini angka-angka ini, maka akan ketemu angka 5 derajat 53 menit 43,99 detik. Jadi tinggi hakiki bulannya adalah 5 derajat 53 menit 43,99 detik. Ini di Tanjung Kodok. Setelah tinggi hakiki bulan ketemu, berikutnya kita akan mencari tinggi hilal mar'i. Jadi menurut pandangan mata pengamat, horizontal paralaknya 0 derajat 53 menit 57 detik, semi diameter bulannya 0 derajat 14 menit 42 detik, kerendahan ufuknya dipnya 0 derajat 5 menit 33,56 detik. Nah, paralak, ini paralaknya horizontal paralak kali cos
HB hakikinya tadi, berarti HP 0 derajat 53 menit 57 detik kali cos 5 derajat tadi berapa? Nah, akan ketemu 0 derajat 53 menit 39,88 detik. Lalu H0 jadi tinggi hakiki bulan dikurangi paralak dikurangi some diameter bulan. Jadi hakiki bulannya 5 derajat 53 menit 43,99 detik dikurangi paralaknya 0 derajat 3 menit 39,86 detik dikurangi some diameter bulannya 0 derajat 14 menit 42 detik. Ketemu 4 derajat 45 menit 22,11 detik. Setelah itu adalah refraksi H0. Rumusnya adalah 0,0167 bagi tan dalam kurung H0 tambah 7,31 bagi dalam kurung H0 tambah 4,4. Ya, tinggal kita masukkan H0 nya adalah 4 derajat 45 menit 22,11 detik ke dalam rumus ini, maka ketemu 0 derajat 10 menit 18,2 detik. Setelah ini ketemu, maka kita akan menghitung tinggi mar'inya H0 tambah refraksi H0 tambah dip. H0 nya berapa? H0 nya adalah 4 derajat 45 menit 22,11 detik tambah refraksi H0, ya, refraksinya 0 derajat 10 menit 18,2 detik tambah dipnya 0 derajat 5 menit 33,56 detik diperoleh 5 derajat 1 menit 13,87 detik. Jadi tinggi mar'inya, tinggi menurut mata observer di Tanjung Kodok adalah bulan atau hilal dalam ketinggian 5 derajat 1 menit 13,87 detik. Selanjutnya menetapkan maukus hilal. Jadi hilal berada di atas ufuk itu berapa menit? Rumusnya ya H aksen B dibagi 15 atau H aksen B kali 4 menit. Jadi H aksen B nya 5 derajat 1 menit 13,87 ya kali 4 menit kali 0 derajat 4 menit atau bagi 15, maka akan menghasilkan 0 jam 20 menit 4,92 detik. Jadi hilal berada di atas ufuk kurang lebih 20 menit 4,92 detik sejak terbenam matahari sampai hilal terbenam. Ini yang bisa kita amati 20 menit. Jadi 20 menit kita akan mengamati hilal di Tanjung Kodok hari terbenam. Langkah selanjutnya adalah menetapkan azimut matahari dan bulan. Yang diperlukan data-datanya adalah lintang min 6 derajat 51 menit 50,2 detik, kemudian deklinasi mataharinya 18 derajat 14 menit 38,44 detik, lalu TM sudut waktu mataharinya adalah 88 derajat 42 menit 48,46 detik, kemudian deklinasi bulannya adalah 18 derajat 50 menit 16,11 detik, dan sudut waktu bulannya 81 derajat 21 menit 3,87 detik. Jadi azimutnya adalah A ditambah 270. Nah, mencari A-nya dengan menggunakan pendekatan rumus tan A min sin P lintang tempat kali tan T sudut waktu matahari bulan plus cos lintang kali cos deklinasi baik matahari atau bulan bagi sin sudut waktu baik matahari atau bulan. Ya tinggal diklik di kalkulator, shift tan kurung buka min sin lintang tempatnya min
6 derajat 51 menit 50,22 detik. Kemudian bagi tan yang dicari dulu, matahari misalnya tan TM 88 derajat 42 menit 48,6 detik, ditambah cos P-nya min 6 derajat 51 menit 50,2 detik kali tan deklinasi matahari 18 derajat 14 menit 38,4 detik bagi sin TM 88 derajat 42 menit 48,46 detik. Kurung tutup sama dengan derajat, maka akan ketemu setelah itu tambah 270 ketemu 288 derajat 15 menit 53,59 detik. Jadi hasil A ditambah 270 hasilnya ini. Kemudian azimut bulan juga sama. Jadi A-nya dicari di sini menggunakan rumus ini, tambah 27 akan ketemu 289 derajat 50 menit 20,92 detik. UTSB di sini dihitung dari utara, timur, selatan, barat. Jadi utara 0, timurnya 90, selatan 180, barat 270, kembali lagi ke utara 360. Selanjutnya adalah letak dan posisi hilal. Letak dan posisi hilal itu PH adalah AZ B dikurangi AZ M. Jadi azimut bulan dikurangi azimut matahari. Azimut bulannya 289 derajat 50 menit 20,92 detik dikurangi 288 menit 288 derajat 15 menit 53,59 detik. Hasilnya adalah 1 derajat 34 menit 27,33 detik. Karena pH-nya ini positif, maka bulan ada di sebelah utara matahari. Jadi kalau ininya positif, berarti bulan berada di utara matahari. Kalau pH-nya negatif, bulan berada di selatan matahari. Selanjutnya adalah menghitung sudut elongasi antara matahari dan bulan atau sudut diagonal. Sudut elongasi ini bisa melalui rumus cos SS sudut elongasi dalam kurung sin HM tinggi matahari saat terbenam kali sin HB ketinggian hilal hakiki ditambah cos HM kali cos HB kali cos PH posisi hilal. HM-nya min 0 derajat 55 menit 53,56 detik. Kemudian hakiki bulannya 5 derajat 53 menit 43,990 detik. Lalu PH-nya adalah 1 derajat 34 menit 27,33 detik. Nah, tinggal diklik di kalkulator, shift cos kurung buka sin min 0 derajat 55 menit 53,56 detik kali sin 5 derajat 53 menit 43,99 detik tambah cos min 0 derajat 55 menit 53,56 detik kali cos 5 derajat 53 menit 43,99 detik kali cos 1 derajat 34 menit 27,33 detik tutup kurung sama dengan kemudian derajatkan akan diperoleh angka 7 derajat 0 menit 20,55 detik. Jadi sudut elongasi matahari dan bulan adalah 7 derajat 0 menit 20,55 detik. Kemudian berikutnya kemiringan hilal. Kemiringan hilal datanya adalah PH dan H aksen bulan atau hilal mar'i. Hilal mar'i, hilal yang bisa dilihat di observasi. PH-nya 1 derajat 34 menit 27,33 detik dan H aksen B-nya 5 derajat 1 menit 13,87 detik. Rumusnya adalah tan MRG, tan miri sama dengan ABS PH dibagi H aksen B. ABS ini apabila PH dibagi H aksen B ini hasilnya negatif, maka dibuang negatifnya. Jadi diambil nilai mutlaknya.
tinggal shiftan kurung buka ya, PH 1 derajat 34 menit 27,3 detik dibagi 5 derajat 1 menit 13,87 detik. Hasilnya adalah 17 derajat 24 menit 34,35 detik. Ini kemiringannya bagaimana? Di sini ada ketentuannya. Jika MRG lebih kecil atau sama dengan 15, maka hilal telentang. Artinya hilal berada di atasnya matahari. Jika MRG lebih besar dari 15 dan pH positif, maka hilal miring ke utara. Kemudian jika MRG lebih besar dari 15 dan pH negatif, maka hilal miring ke selatan. Karena di sini MRG lebih besar dari 15 dan pH positif, maka posisinya hilal itu miring ke utara. Jadi posisi hilal miring ke utara karena berada di utaranya matahari. Ya. Berikutnya adalah menghitung luas cahaya hilal. Luas cahaya hilal ini menghitung FIB. FIB sudah kita hitung di interpolasi. Hasilnya adalah 0,00375 bagian, atau kalau dipersenkan menjadi 0,37% cahaya bulan yang ada. Lalu berikutnya adalah nurul hilal. Datanya adalah pH 1 derajat 34 menit 27,3 detik. Kemudian H aksen bulan, ketinggian hilal man'i 5 derajat 1 menit 13,87. Rumusnya adalah buka kurung, kemudian ini akar, buka kurung pH pangkat 2 tambah H aksen B pangkat 2 tutup kurung 2 kali bagi 15. Jadi pH pangkat 2 ditambah H aksen pangkat 2 diambil akarnya dibagi 15. Ya, tinggal klik di kalkulator, kurung buka, tanda akar, kurung buka lagi, pH 1 derajat 34 menit 27,33 detik pangkat 2. Pangkat 2 itu X2 di tombol kalkulator, ditambah H aksen B 5 derajat 1 menit 13,87 detik. Nah, pangkat 2 kurung tutup 2 kali bagi 15. Hasilnya adalah, gak usah diderajatkan ini, 0,3508. Ambil 4 angka di belakang koma, jari atau usbu atau isbi. Ini nurul hilal. Ada bahasa lainnya dari 0,737%. Setelah itu kita akan menghitung waktu hilal terbenam jam berapa. Datanya adalah saat matahari terbenam ditambah mukus hilal. Jadi saat matahari terbenam itu jam 17 lewat 21 menit lewat 47,38 detik. Kemudian mukus hilalnya 20 menit 4,92 detik. Tinggal ditambahkan, maka jadilah hilal terbenam pada jam 17 lewat 41 menit lewat 52,3 detik di Tanjung Kodok. Di Tanjung Kodok itu hilal nanti jam 17 lewat 41 menit. Jadi hampir 42 menit. Jadi kalau ada yang melihat hilal setelah ini, maka itu secara hisab ditolak, tidak dibenarkan. Karena melihat hilal itu sebelum jam ini, sebelum menit 41 itu. Arah terbenam hilal ke arah mana? Ke kanan apa ke kiri? Bisa dicari dengan pendekatan rumus seperti ini. Jadi datanya adalah lintang markas 6 derajat 51 menit 50,22 detik. Deklinasi bulan 18 derajat 50 menit 16,11 detik. Kemudian horizontal paralak bulan 0 derajat 53 menit 57 detik. Nah ini jadi rumusnya sin NFB nisbul fudlah bulan NFB. Sin dalam kurung
Ini kurungnya 2, di belakang 2 sebenarnya. Sin P kali sin deklinasi bulan bagi cos P kali cos deklinasi bulan. Ya, tinggal diklik di kalkulator, shift sin kurung buka 2 kali, sin P-nya ini kali sin DB ini, tutup kurung bagi kurung buka cos P ini kali cos DB ini, tutup kurung 2 kali, sama dengan min 2 derajat 21 menit 13,19. Ini NFB-nya. Sekarang PNF-nya adalah cos NFB kali HPB. Ya, tinggal langsung klik saja cos min 2 derajat 21 menit 13,19 kali 0 derajat 53 menit 57 detik. Diperoleh angka 0 derajat 53 menit 54,27 detik. Ini PNF-nya. Setelah PNF paralak nisful fudlah, maka kita mencari setengah busur siang bulan hakiki. Rumusnya NFB, kemudian SBSH 90 tambah NFB. 90 tambah min 2 derajat 21 menit 13,19 detik sama dengan 87 derajat 38 menit 46,81 detik. Ini SBSH-nya. Setelah SBSH kita mencari setengah busur siang bulan SBSB. SBSB-nya jika SBSH tadi lebih besar atau sama dengan 90 menggunakan rumus ini. 90 tambah NFB kurangi PNF tambah dalam kurung semediameter bulan plus 0,575 plus dip. Kemudian kalau SBSH hanya lebih kecil dari 90 maka menggunakan rumus 90 tambah NFB tambah PNF dikurangi dalam kurung semediameter plus 0,575 plus dip. Nah, karena tadi itu 87, SBS hanya 87, jadi lebih kecil dari 90, maka menggunakan rumus yang kedua. Jadi menggunakan rumus 90 tambah NFB tambah PNF dikurangi dalam kurung semediameter bulan tambah 0,575 tambah dip. NFB-nya min 2 derajat 21 menit 13,19 detik. PNF-nya 0 derajat 53 menit 54,27 detik. Semediameter bulannya 0 derajat 14 menit 42 detik. Dan dip-nya 0 derajat 53 menit 33,56 detik. Ya, tinggal disesuaikan dengan dimasukkan ke dalam rumus ini dalam kalkulator, ketemu angka 87 derajat 37 menit 55,52 detik. Ini SBSB-nya. Kemudian menghitung arah terbenam hilal. Yang dibutuhkan ya P lintang markas, kemudian SBSB barusan, dan deklinasi bulan. Rumusnya adalah mencari azimut terbenam hilal. Itu 270 tambah ATH. Nah, ATH-nya dicari dengan pendekatan tan ATH min sin lintang bagi tan SBSB tambah cos P kali tan DB bagi sin SBSB. Ya, tinggal diklik di kalkulator, shift tan kurung buka 2 kali min sin P-nya menggunakan ini bagi tan SBSB angka ini tambah cos P menggunakan ini kali tan DB menggunakan yang merah bagi sin SBSB sama dengan diderajatkan, hasilnya adalah 18 derajat 58 menit 50,46 detik. Ini ATH-nya tambah 270, hasilnya adalah 288 derajat 58 menit 50,46 detik. Ini azimut hilal ketika terbenam.
Terakhir adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan dari hitungan tadi, yang pertama adalah ijtima hilal akhir bulan Ramadan 1442 Hijriah terjadi pada jam 2:02:23,373 detik WIB tanggal 12 Mei 2021 atau jam 19:02:23,73 detik GMT tanggal 11 Mei 2021. Di Tanjung Kodok Lamongan, matahari terbenam tanggal 12 Mei 2021 adalah jam 17:21:47,38 detik WIB. Tinggi hilal hakiki pada saat matahari terbenam di Tanjung Kodok adalah 5 derajat 53 menit 43,99 detik. Sementara tinggi mar'i adalah tinggi hilal ketika diru'yat oleh pengamat adalah 5 derajat 1 menit 13,87 detik. Lamanya hilal di atas ufuk 20 menit 4,92 detik. Azimut bulan berada di 289 derajat 50 menit 20,92 detik UTSP. Jadi 289 ini sudah melewati titik barat 270. Jadi berarti posisi bulannya ada di utara titik barat. Azimut mataharinya 288 derajat 15 menit 53,59 UTSP. Posisi bulan berada di bumi utara, di atas matahari, di sebelah utara matahari sejauh 1 derajat 34 menit 27,33 detik dengan keadaan miring ke utara. Luas cahaya hilal 0,00375 bagian atau 0,370%. Lebar nurul hilalnya 0,3508 jari. Hilal terbenam pada jam 17:41 menit 52,3 detik. Azimut terbenam hilal berada di 288 derajat 58 menit 50,46 UTSP. Terakhir adalah peta posisi matahari dan bulan. Ini posisi matahari dan bulan pada tanggal 12 Mei 2021 di Tanjung Kodok. Jadi sunsetnya jam 17.21 di azimut 288, jadi di utara titik barat. Kemudian moonsetnya di sini jam 17.41. Ini irtifa bulan ketika matahari terbenam 5 derajat 1 menit 13,87 detik. Sudut elongasinya, sudut diagonalnya 7 derajat 0 menit 20,55 detik. Nah, arah terbenam hilal ini agak bergeser ke selatan. Nah, arah terbenamnya. Jadi begitu peta dan posisi matahari dan bulan tanggal 12 Mei 2021 di Observatorium Tanjung Kodok. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.